Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Saya Rabi'ah dari Unit Layanan Konseling Islamic Cultural Center Jakarta akan berbagi tentang bagaimana menjaga kesehatan mental bersama Al-Quran di tengah pandemi yang dimanfaatkan dari hasil presentasi Direktur Islamic Cultural Center pada acara seminar kesehatan mental beberapa waktu yang lalu. Kesehatan mental berkaitan dengan kualitas hidup, yaitu ketika kita mengenali kemampuan yang dimiliki, berdamai dengan tekanan hidup sehari-hari, dan dapat bekerja dengan mudah serta berpartisipasi di masyarakat. Ada 5 prinsip kesehatan mental yang perlu diketahui. Pertama, hargai kepribadian Anda dan orang lain. Kedua, kenali keterbatasan yang Anda miliki dengan orang lain. Yang ketiga, pahami bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak faktor. Yang keempat, perilaku setiap orang mencerminkan hakikat kepribadiannya. Yang kelima, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perilaku dan tindakan manusia. Kemajuan pengetahuan medis dan perkembangan teknologi modern belum mampu mengurangi penderitaan psikis masyarakat. Oleh karena itu, para ilmuwan mencari cara lain dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, agama diidentifikasi sebagai elemen terbaik untuk mengobati gangguan psikologis individu di dalam masyarakat. Islam menafsirkan kesehatan mental sebagai proses bertumbuh dan pertumbuhan merupakan filosofi dari kehidupan. Islam menganggap hasil dari beriman kepada Tuhan sebagai proses perkembangan manusia menuju kesempurnaan, bahkan tujuan pengutusan para nabi tak lain untuk kesehatan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad, apakah Allah itu dekat dengan kami dan tahu apa yang kami rahasiakan, kami tampakkan dan yang kami tinggalkan? Jawablah, sesungguhnya kami dekat dengan hamba-hamba kami, lebih dekat dari yang mereka sangka. Dan berimanlah kepadaku agar mereka berkembang. Doa seseorang akan sampai pada Allah dan dikabulkan pada saat ia berdoa. Maka jika Allah telah memperkenankan dan mengabulkan doa mereka, hendaknya mereka itu membalasnya dengan iman dan ketaatan. Karena hal itu akan menjadi jalan kebenaran dan kebaikan bagi mereka. Ada 3 pendekatan yang ditawarkan Al-Quran berkaitan dengan menjaga kesehatan mental. Pertama, pendekatan kognitif, yaitu hal-hal yang perlu diketahui. Kedua, pendekatan perilaku, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Dan ketiga, pendekatan spiritual dan emosional. Pertama, kita perlu tahu bahwa beriman kepada Allah dapat menjaga kesehatan mental sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Selanjutnya kita perlu tahu bahwa kehidupan bercampur dengan kesulitan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ketiga, kita tahu bahwa tawakal kepada Allah juga dapat menjaga kesehatan mental sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yarzuqu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad jalallahu likulli syai'in qadra. Dan Allah memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.
Selanjutnya, beriman kepada takdir ilahi juga dapat menjaga kesehatan mental sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Adapun yang kedua, yaitu pendekatan perilaku, maka tindakan bersabar merupakan hal pertama yang dapat menjaga kesehatan mental sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam kisah Nabi Musa di Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Musa liqaumi ista'inu billahi wasbiru innal ardallaha yurithuha may yasha min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Hal kedua yang kita dapat lakukan sesuai tuntunan Al-Quran ialah melakukan rekreasi. Namun dalam kondisi saat ini kita perlu menyesuaikan rekreasi apa yang sesuai dengan kondisi pandemik saat ini. Yang ketiga ialah berpasangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Keempat, hal yang dapat menjaga kesehatan mental ialah dukungan sosial, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kita dianjurkan, diperintahkan untuk memperbaiki hubungan agar setiap orang bisa mendapatkan dukungan sosial dan memberi dukungan sosial dengan mudah. Selanjutnya, pendekatan spiritual yang pertama kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental ialah dengan mengingat Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tentram. Sebaliknya, bagi yang tidak mengingat Allah, yang berpaling dari Allah, disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Pendekatan spiritual yang kedua ialah doa, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ammay yudhibul muttarra idza da'a wa yakshifus su wa yaj'alukum khulafal ardi a ilahun ma'allahi qalilan ma tadzakkarun. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikanmu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Pendekatan spiritual ketiga ialah dengan sholat kita dapat menjaga kesehatan mental sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang terakhir, dengan bertawasul, kita juga dapat menjaga kesehatan mental sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Demikian 3 poin yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan menjaga kesehatan mental. Pertama dari pendekatan perilaku, yang kedua pendekatan kognitif, yang kedua pendekatan perilaku, dan yang ketiga dengan pendekatan spiritual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.